Namaku Suming, pemeran utama drama pendek, Master Turun Gunung. Kakak senior pertamaku adalah CEO perusahaan publik bernilai miliaran. Kakak kedua adalah Jenderal Zukue yang termasyhur perkasa. Kakak ketiga adalah Dewi Pengobatan, ahli pengobatan ajaib. Kakak keempatku adalah Master Bela Diri Menakutkan, Mawar Malam. Kakak kelima adalah bintang film terkenal dengan penggemar global. Kakak keenam misterius, perawan Miao pengguna ilmu serangga. Kakak ketujuh paling misterius, guru bilang statusnya sangat mulia. Ini Turun Gunung, cerita dimulai. Hey. Wah, takut. Ye King Cheng. Aku heran, aku putra keluarga Zhao Beijing. Merendah diri mengejarmu setengah tahun, memperlakukanmu seperti dewi, kau tak peduli. Baiklah, kalau begitu. Lembut tak suka. Akan kugunakan cara keras. Tak kusangka setelah turun gunung, kakak senior cukup sukses. Cepat panggil polisi. Pak Ye disandera mereka. Hei, hari ini tak seorang pun boleh keluar. Ini penahanan ilegal. Kalian akan dipenjara. Sebelum dipenjara, biar kami puas dulu. Ayo. Lawan perempuan, itu hebat. Kau siapa? Berani pukul Lei Wu? Mau mati, mau pukul ya pukul. Bocah, bulu belum tumbuh. Sudah mau jadi pahlawan. Kalian pergi saja, serahkan pada aku. Cepat pergi. Serang dia. Mau serang diam-diam? Terlalu lambat. Kamu siapa sih? Apa salahku? Kamu Lei Wu kan? Ya. Anda panggil saja sampah. Leluhur, Anda biar mati kasih tahu alasannya. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Aku bicara. Aku dari geng Harimau Hitam. Tuan Muda Zhao dari Beijing. Suka pada Ye King Cheng. Dia menolak. Kami disuruh paksa dia. Berani ganggu Shi Jieku. Tak tanya dulu aku setuju atau tidak. Ini khusus untukmu, obat bius terkuat. Sedikit saja, Dewi dinginmu ini akan jadi anjingku. Bajingan. Lepaskan aku. Kamu pasti suka. Kakak senior. Adik junior. Lepaskan dia. Ada orang tak dikenal. Lukai semua anak buah kita, harus balas dendam untukku, Ting. Berani serang anak buahku. Aku cabut nyawamu. Kakakku ahli wusu. Hati-hati kau babak belur. Dia bahkan belum pemula. Baik. Aku lawan dengan satu tangan. Bos. Lihat betapa sombongnya dia. Hancurkan tulangnya, buang di jalan. Baru puas hatiku. Seperti katamu. Berani ganggu anak buahku? Nyawamu taruhannya. Aura wusu. Boleh tahu siapa? Astaga, adik junior apa? Namaku tak pantas kau tahu. Astaga. Kau dari mana? Aku peringatkan kau, jangan macam-macam. Kakak senior. Kenapa panas sekali? Dengar ya. Wanita ini duluan aku yang lihat. Cepat pergi. Atau jangan salahkan aku. Mencincangmu. Sakit sekali. Sudah selesai bicara? Aduh. Lei Hu, cepat kembali. Usir si kampungan ini.
Tuan Zhao, kemampuan bela dirinya jauh di atasku, lebih baik kita pergi. Pergi apaan? Aku susah payah memberi obat bius pada Ye King Cheng. Kesempatan ini tak terulang. Kau tak mau maju, aku maju. Aku tak apa-apa. Ini tak apa-apa. Kakak senior, tunggu sebentar. Xiao Xiao. Sepanjang hidupku, hanya ada satu pantangan. Siapa sentuh Shijiku? Mati. Bawa majikanmu pergi dari gedung Ye. Baik-baik. Ayo, cepat pergi. Shiji. Bagaimana rasanya? Shiji, jangan panik. Tunggu aku jalankan Tian Dao Jue, bantu bersihkan racunmu. Jangan. Shifu pernah beritahu. Kau turun gunung untuk tekan api racun Jiu Yang Mu. Cara memecahkannya ada pada tubuh yin murni kami, para Shimei. Barusan paksa keluarkan tenaga. Sudah tak tertahan lagi, kan? Kalau dipaksa tahan, efeknya lebih kuat dari obat perangsang. Lebih baik Kau ambil aku. Shiji, tidak boleh, racun api 9 matahari ini bisa kutahan dengan cara lain. Tapi aku tak bisa. Aku rela, Jangan, kakak. Kau sekarang, Aku bantu tahan obat perangsangmu dulu. Aduh. Kakak, kebiasaanmu dengar setengah ini. Bisakah diubah? Muridku. Racun 9 matahari dalam tubuhmu akan kambuh dalam setengah tahun. Saat itu, racun api akan menyerang jantungmu, tubuhmu akan meledak. Satu-satunya cara adalah berlatih bersama ketujuh kakakmu bertubuh yin murni. Guru bilang kalian bertujuh harus latih tenaga bersama baru bisa, hanya kau sendiri. Takut kau meledak karena tenagaku, ayo. Bajingan kecil. aku cuma mau bantu. Kakak senior. Masih banyak kesempatan nanti. Hari ini biar adik kelas melayanimu dengan baik. Hachi. Kakak senior, bajingan kecil. Merendamku di 5 tong air es. Itu yang kau maksud melayani. Aku juga tak punya pilihan. Kakak senior kena obat birahi saat aku jalankan hukum langit. Aku tak bisa kendalikan diri, ingin itu. Pokoknya terpaksa. Hanya bisa pakai cara paling sederhana dan kasar ini. Baiklah. Kali ini kau bebas dulu. Tunggu lain kali. Kakak seniorku yang baik. Aku tak berani lagi. Maafkan aku kali ini. Oh ya. Menurut penyelidikan, keluarga Zhao di ibu kota tampaknya terkait dengan asal-usulmu. Tapi saya sudah selidiki, Zhao Feng si bodoh itu setengah tahun tak bocorkan sedikit pun. Tapi saya yakin, keluarga Zhao adalah salah satu dalam kehancuran keluarga Su. Cepat lari. Cepat pergi. Ibu. Bunuh semua. Jangan ada yang selamat. Tenang saja, setelah turun gunung, aku akan pastikan musuh yang hancurkan keluargaku. Membayar dengan darah, kakak, lihatlah bagaimana aku mengacau ibu kota.
Kepala keluarga pemuda bernama Suming itu serangannya sangat kejam. Lei Hu dan seluruh anggota geng Harimau Hitam, semuanya dilumpuhkan. Ayah. Anakmu sudah pulang. Ayah. Belalah anakmu ini, Suming itu bukan cuma ambil pacarku, anakku juga dipukulnya. Kalau kita terima saja keluarga Zhao di Beijing, bakal jadi bahan olok-olok. Bodoh. Kau pacaran, aku tak peduli. Tapi Ye King Cheng kau berani dekati. Kau tahu dia ditunjuk atasan sebagai tubuh yin murni kalau kau berhasil dapatkan dia. Keluarga Zhao bakal hancur. Tapi, ayah. Apa itu tubuh yin murni? Tubuh yin murni adalah tubuh suci terbaik untuk jadi kuali alat kalau kau rusak keperawanannya. Tak akan berguna lagi. Tapi, Sisu itu, kalau benar sisa keluarga Su, dia harus disingkirkan. Lausan, ya, suruh 4 ular ke Jiangcheng. Kepala keluarga, ular berbisa adalah ahli bela diri kuno yang dihargai tinggi keluarga Zhao. Serangannya mematikan, mengirimnya untuk anak muda itu agak berlebihan, singa lawan kelinci. Tetap serius, beritahu ular berbisa, cepat dan bersih. Dalam 2 hari, aku harus lihat. Kepala Su itu di atas proyek, baik. Sakit. Adik. Menurut investigasi, geng Harimau Hitam telah dibersihkan keluarga Zhao. Zhao Xiaotian si rubah tua ini rugi besar. Tapi bisa diam 2 hari. Pasti ada rencana jahat, anjing galak tak menggonggong. Makin diam mereka, artinya aksi di belakang makin besar. Kau tak khawatir. Keluarga Zhao keluarga kaya Beijing. Dasar kuat, konon mereka juga menyembah pendekar kuno legendaris. Aku malah cukup menantikannya, kuharap kemampuan mereka lebih kuat dari Lei Hu beberapa hari lalu. Kalau tidak, membosankan, hei. Bocah nakal, kenapa marah padaku? Maaf, maaf. Membicarakan setan, setan pun datang. Ada apa, Presiden Ye? Ada seseorang tiba-tiba menghalangi jalan. Kau turun, cukup menarik. Kakak senior, tunggu di sini, aku selesaikan gangguan kecil ini lalu kembali pijit kakimu. Hei adik junior. Hati-hati, tenang, kakak. Semut seperti ini tak bisa lukai aku. Bocah, kau sangat sombong. Semoga mulutmu masih sekeras ini. Saat kau meringkuk di bawah kakiku, minta ampun. Jadi kaulah petarung kuno yang dididik keluarga Zhao. Biasa saja. Kurang ajar. Hari ini kau mati. Kulitmu halus. Jantungmu pasti lebih segar. Jadilah nutrisiku. Kukira ahli energi dalam hebat sekali. Ternyata tak bisa lukai pertahananku. Hanya segini. Bocah. Mungkin seluruh tenagamu. Untuk pertahanan. Tempurung kura-kura busuk dan keras. Ayo. Lanjut. Pertahanan setinggi ini. Kalau kuhisap darahmu, serang dan bertahan jadi lengkap. Barusan coba-coba, sekarang hati-hati.
Banyak bicara. Tahu akan mati. Tinggalkan pesan terakhir. Sombong. Akan kubunuh kau. Dagingmu kumakan, darahmu kuminum. Wanita di mobil itu jadi tungku. Kalian bersatu dalam tubuhku. Awalnya, ingin kutanya soal keluarga Zhao. Lalu kau kulepaskan. Sekarang, aku berubah pikiran. Hina kakak seperguruanku? Mati saja. Mati. Tunggu. Lambat seperti siput. Lemah tak bertenaga. Hanya ini. Tak sebanding monyet di gunungku, pantas disebut petarung kuno. Tidak masuk akal. Seranganmu mengapa begitu ganas? Bahkan lebih hebat dari pertahanan. Aura ini, kau master. Tidak mungkin. Di dunia ini, mana mungkin ada master semudah ini? Master. Panggilan rendah ini. Tak pantas untukku. Aku tak percaya akan kubunuh kau. Bandel. Orang tuamu tak ajarkan jangan ulangi. Kesalahan ketiga kali. Energiku. Tenaga dalamku. Kau hancurkan dantianku. Saat kau datang, keluarga Zhao tak beritahu ada orang yang tak boleh kau ganggu. Telepon Zhao Xiaotian. Aku telepon, jangan bunuh aku. Ular berbisa, bagaimana? Kepala si anak haram. Sudah kau bawa? Kepala keluarga Zhao, iya. Anjingmu tampaknya tak tangguh. Giginya kuhabiskan. Kau. Suming. Benar, apa maumu? Awalnya rencananya nanti aku datang cari kamu. Tapi Tuan Zhao terlalu ramah. Terus kirim orang untuk mati. Kalau aku tak beri balasan, bukankah aku kurang ajar? Ku beritahu. Ini ibu kota, bos di belakangku tak bisa kau lawan, lebih baik kau bijak. Bersihkan lehermu dan tunggu. Dalam 3 hari. Aku akan datang sendiri. Kuharap saat itu tulang keluargamu lebih keras dari ular berbisa ini. Halo. Sial. Ini hanya keluarga tersembunyi yang bisa selamatkan aku. Halo. Tuan. Ini aku. Suming itu. Dia iblis. Kakak senior selesai. Panggil orang bersihkan. Adik, kamu terluka. Aku khawatir sekali. Cepat, biar kakak periksa. Kakak, tak apa. Cuma sedikit debu. Tapi urusan Jiangzhou sudah hampir selesai. Mari lanjut ke ibu kota. Bukan cuma untuk keluarga Su, tapi juga untuk beberapa kakak. Depan ada bahaya apapun. Kakak temanimu. Berani buat masalah di jalan ke ibu kota. Pergi, masukkan mereka ke penjara mati. Pergi, masukkan mereka ke penjara mati. Lambang itu bukan dari pasukan Zhukue, bawahan kakak kedua. Pasukan Zhukue adalah pasukan kakak kedua, berarti kakak kedua ada di dekat sini. Tapi, dengan sifat kakak kedua yang sangat disiplin itu, bawahan tak tahu aturan. Sudah jelas, pasti ada pengkhianat serakah. Mata duitan pengincar kekuasaan. Keluarga Zhao benar-benar habis-habisan. Tak hanya kirim pembunuh kuno, tapi juga balikan pasukan Zhukue, bawahan kakak kedua. Sepertinya mereka berniat habisi kita sekaligus. Siapa halangi, bunuh, tak peduli dewa atau Buddha. Kurasa, dia belum tahu.
Keluarga Zhao akan hancur. Masih tunggu pujian. Kebetulan lagi tak ada kerjaan. Mari bantu kakak kedua. Bersihkan sampah ini. Hei bocah, jawab pertanyaanku. Berani mengabaikanku. Kenapa seragam sama? Di kakak kedua. Tampak gagah. Tapi di kamu, seperti preman. Kakak kedua, kamu siapa? Kepala keluarga Zhao bilang, Suming cuma anak liar yang keluarganya hancur. Setelah ular berbisa bertindak, sukses atau gagal, tangkap dia atas nama membahayakan keamanan. Tapi lihat sikapnya. Jangan-jangan, dia punya identitas besar. Tidak. Kepala keluarga Zhao berpesan. Dia cuma mengandalkan Ye Qingcheng. Perempuan itu punya pengaruh di kota provinsi. Tapi di ibu kota, dia cuma sepotong daging di talenan Zhao. Bajingan, kamu bergumam apa? Jenderal Zhukue tahu di pasukannya ada kotoran seperti kamu. Berani menghina anggota pasukan Zhukue, kau cari mati. Diam saja apa? Tangkap kampungan tak tahu aturan ini. Tunggu. Kalian pengawal pribadi Jenderal Zhukue, aku tak ingin melawan. Tapi kalau kalian tetap ikut orang jahat ini berbuat onar, aku tak segan membasmi kalian. Dibasmi. Diam saja apa? Aku kapten pasukan ke-7, tak bisa perintahkan kalian. Orang ini kejam, mengacau ketertiban, sekalipun berdebat panjang, dia tetap hanya penjahat biasa. Tangkap dia. Itu juga prestasi besar. Mobilisasi pasukan Zhukue sendiri. Menipu atasan, bertindak semaunya. Kau pikir perbuatanmu tak terlihat dewa perang Zhukue? Banyak bicara. Dewa perang Zhukue sedang bertugas di garis depan. Ibu kota ini kujaga. Aturanku adalah aturan. Kalau ku mau kau mati sekarang, kau takkan hidup sampai larut. Serang. Kalau tahanan berani melawan, tembak di tempat. Pergi. Berani lukai pasukan Zhukue? Mau mati, jago bela diri terus. Kau bisa lebih cepat dari peluruku. Sujud sekarang. Atas kubur kepala anjingmu. Sujud sekarang. Atas kubur kepala anjingmu. Jangan. Shiji. Senjata kecil ini tak bisa lukai aku. Mati sudah masih keras kepala. Kau sombong sekali. Tapi sombongmu sekarang hanya jadi mayat yang bisa bicara. Zhao yang suruh kau. Iya, kenapa? Karena kau akan mati, akan kuberitahu. Salahmu sendiri ganggu. Orang yang tak bisa diganggu. Tebakanku benar. Biar kurenungkan. Apa yang dijanjikan orang tua Zhao padamu? Dia janji uang banyak. Agar kau tinggalkan pasukan Zhukue lalu hidup bebas dan bahagia. Hidup mewah, hidup bagai dewa. Ya, benar. Siapa mau tukar nyawa demi esok? Hidup di ujung pedang. Selalu was-was. Takut kepala dipenggal, sudah bosan. Sekarang, bunuh kau. Aku bisa berubah total. Jadi orang terhormat. Sudah, anak muda, semua sudah diucapkan. Saatnya kau pergi. Jadi tulang di jalanku. Itu kehormatanmu. Pasukan Juyu jaga perbatasan, lindungi negara, sangat terhormat. Kenapa ada orang penjilat dan serakah sepertimu? Kau mempermalukan mereka. Tembak. Sial. Aura kampungan ini kuat sekali. Sungguh. Lebih hebat dari Dewa Zhukue. Kenapa? Bisu. Aku suruh kau tembak. Kenapa? Bisu. Mengancamku. Kau pikir aku takut? Mati kau, jangan. Kau memang ingin mati. Remukan pistol dengan tangan. Kau monster apa? Sudah kukatakan, kau tak bisa lawan aku. Bisa buat keluarga Zhao takut padamu. Memang hebat. Tapi kau bisa hadapi satu pistol. Kau tahan serangan dari semua arah. Semua orang isi peluru. Bidik Suming. Satu tembakan tak mati, coba 10, 20. Dia cuma manusia biasa. Mungkin tahan senjata api. Kalian penjahat ini. Sungguh tak kapok.
Mati satu persatu berani melawan dewa. Nanti matinya bukan sepotong-sepotong. Diam kau. Petarung biasa sok jago. Pistol tak bisa bunuhmu, aku akan pakai meriam. Untuk hancurkanmu, semua dengarkan. Bunuh wanita ini dapat 1 miliar tunai. Siapa bunuh pria ini? Gantikan posisiku. Dapat 10 miliar lagi. Siapa yang berani buat onar? Jenderal Zukue datang. Kau pasti mati. Badut. Kapten Zhang Qiang, tim 7, menghadap Jenderal Zukue. Ada apa? Macetkan jalan tanpa alasan. Bila ada masalah, kau tanggung. Jenderal, tim 7 tak bersalah, salahkan kriminal itu. Kriminal. Punggung mereka terlihat familiar, ya. Orang ini sangat ganas, tak hanya menyerang orang di jalan. Saat ditangkap oleh Regu 7. Dia lukai anggota kami, berani buat onar di ibu kota. Berani sekali, Jenderal. Dia lancang bicara. Tak hargai Anda. Saya dan pasukan Zukue mohon izin untuk bunuh dia, untuk jaga wibawa pasukan. Lihat siapa berani buat onar di wilayahku. Yang di depan, balik badan. Berani lukai prajuritku? Berani sekali. Berani lukai prajuritku. Berani sekali. Hei, kamu. Kamu itu, Jenderal Zukue bicara padamu. Masih pura-pura tak dengar, pendekar tenaga dalam pun di hadapan Jenderal, kau cuma seperti semut. Sepertinya, kenapa mirip sekali? Aku rindu adik seperguruanku, rindu sampai linglung. Dia masih di gunung bertapa, mana mungkin ada di ibu kota. Dewa Perang, lihatlah, dia sangat lancang, tak menghormati hukum, tak menghormati Anda. Menurutku, tembak saja mereka di tempat, agar tak merugikan lebih banyak orang. Lihat, mayat korban masih terbaring di sana, mati tak tenang. Jika tak ditangani, akan jadi masalah besar. Aura yang tersisa ini Terasa sangat familiar. ini teknik Dao Langit. Di dunia ini, tak ada orang kedua yang bisa melakukannya. Dewa Perang, jangan tunggu. Kapan Anda jadi begitu ragu-ragu? Kekuatannya sangat dalam. Jika dibiarkan, akan jadi ancaman. Mohon Dewa Perang bertindak, bunuh dia sendiri tak mungkin salah. Adik seperguruan. Kaukah itu? Lama tak jumpa. Kakak kedua. Adik seperguruan. Ya, kaukah itu? Lama tak jumpa. Kakak kedua. Adik seperguruan. Benar kau. Bocah nakal, tak punya hati. Turun gunung tak beri kabar, aku sangat merindukanmu. Masih sama seperti dulu. Kakak kedua. Adik seperguruan. Kenapa baju sama? Dipakai kakak kedua tanpa gagah. Dipakai kau seperti preman. Selesai, selesai, selesai. Kepala keluarga Zhao hanya bilang dia, mengandalkan Ye Qingcheng. Dia dan Dewa Perang Zukue ternyata satu perguruan. Sudah kubilang, gadis ini pasti histeris, lihatmu. Dewa Perang Zukue memang hebat, baru beberapa tahun tak jumpa, langsung mau menghukum mati. Adik kesayanganmu, ya. Tadi dia arahkan pistol ke kepalanya, hampir saja berhasil. Tadi kau yang arahkan pistol ke adikku. Tadi kau yang arahkan pistol ke adikku. Jawab. Ampun, Dewa Perang. Aku tak tahu dia adikmu. Kalau saja aku tahu, 1000 nyawa pun tak berani. Tak berani. Tak tahu. Tak tahu langsung arahkan pistol ke kepala rakyat. Tak tahu langsung tuduh sembarangan. Kau sudah terlalu lama pakai seragam, lupa diri sendiri. Pertempuran, ampun, Dewa Perang. Tenanglah, Dewa Perang. Aku memang tak punya cara lain, berilah aku kesempatan lagi. Aku tak punya bawahan sepertimu. Pasukan Zukue adalah pedang negara. Kenapa ada sampah sepertimu? Tidak. Ini tak ada hubungannya denganku, itu ada yang menyuruhku. Kepala keluarga Zhao Xiaotian, dia yang menyuruhku, katanya setelah pertarungan. Dengan adikmu melawan petarung kuno Zhao. Menang atau kalah, aku harus bawa Regu 7 ke Pung tempat ini. Lalu cari alasan rahasia. Untuk masukkan dia ke penjara bawah tanah, lalu eksekusi diam-diam. Kalau aku tak setuju, dia tak akan melepaskanku, tadi kau bicara lain. Aku jelas dengar tadi keluarga Zhao janjikanmu emas untuk bunuh adikku. Setelah berhasil, kau akan pensiun dan kabur jauh. Sejak itu,
hidupmu penuh wanita, hidup mewah. Bagus, bagus sekali keluarga Zhao. Bagus sekali Kapten Tim 7, senang. Ampun, Dewa Perang. Aku tak berani lagi, mohon ampun, pengawal. Ya, seret dia. Masuk penjara mati, lepas ragamnya, 3 generasi terdampak tak akan dipekerjakan. Selidiki juga, semua latarnya, satu persatu, semua yang terkait bersihkan. Ya, Dewa Perang, kasih kesempatan lagi. Hitam, kurus, kenapa tak makan enak? Kakek tua itu pasti tak kasih daging di gunung. Kali ini, kakakmu yang jaga. Siapa berani sentuh kamu? Kuhabisi seluruh keluarganya. Bagus, bagus. Kakak kedua melindungiku. Sudah, Hong Ye, jangan main drama sedih. Adik turun gunung itu bagus. Tapi karena kau datang, ikut kami ke keluarga Zhao, hitung semua utang. Bajingan-bajingan ini berani bayar orang lukai adikku. Lalu mau pinjam pasukan Zukueku untuk dimanfaatkan. Utang ini harus dihitung tuntas. Dewa Perang Zukue tampaknya mau pamer wibawa. Mereka berani sentuh kau, sama dengan sentuh sisik nagaku. Selama aku masih hidup, takkan kubiarkan siapapun berani berniat jahat pada saudara seperguruanku, Hong Ye. Semua dengarkan perintah, semua siap. Tujuannya, kompleks keluarga Zhao maju dengan kecepatan penuh. Jika ada yang menghalangi, langsung tembak. Siap. Patuh pada perintah Dewa Perang. Hancurkan keluarga Zhao. Bisa hubungi ular. Tidak, belum. HP-nya tak terjangkau. Sinyal pelacak hilang, panggilan terakhir. Dijawab Suming. Dasar tak berguna. Kapten ketujuh pasukan Zukue. Ada kabar? Tidak, juga belum. Ayah. Tenanglah. Ular sudah lama jadi pendekar keluarga kita, masa kalah dari Suming? Mungkin dia sedang bawa kepala anak itu ke sini. Benar, jadi. Ayah jangan khawatir. Kau juga tak berguna. Reputasiku seumur hidup, kau punya anak. Bodoh sepertimu? Suming bisa suruh ular telepon aku, itu justru bukti ular berbisa kalah telak. Pakai otakmu, bodoh. Pikir baik-baik, Tuan Wang, kalau tak bisa, minta bantuan dia saja. Saat Suming telepon. Aku sudah beritahu atasan, paling cepat baru tiba malam ini. Ayah, sudah ada solusi, kenapa masih pukul aku? Kudengar, dia dari keluarga tersembunyi. Kekuatannya jauh di atas master bela diri, kalau dia mau bantu, bukan cuma 1 Suming. 10 Suming pun bisa ditaklukkan. Entah kenapa, aku merasa gelisah, seperti ketenangan sebelum badai. Zhao Xiaotian. Keluar kau. Zhao Xiaotian, keluar kau. Bendera Phoenix Api, pasukan Zukue. Sial. Pasti Zhang Qiang. Si bodoh itu ketahuan. Kepala keluarga, ayah. Cepat kita sambut Xiao Hongye. Dengan kekuatan keluarga Zhao, dia harus pikir-pikir dulu. Kami datang. Jenderal Zukue, maaf lambat sambut, Jangan sok akrab, kepala keluarga. Kepala keluarga Zhao, sudah lama mendengar nama Anda. Dengar Anda ingin bunuh aku. Kau, Suming. Ya. Benar. Jenderal Zukue, aku salah hubungi pasukanmu. Itu kesalahanku. Tapi kau demi seorang, orang tak berkaitan, bermusuhan dengan keluarga Zhao. Ini. Tak berkaitan. Lihat baik-baik. Dia adik kesayanganku. Aku, Xiao Hongye, akan jaga dia mati-matian. Masih tanya perlu apa tidak? Zhao Xiaotian, sudah kuberitahu. 3 hari ini akan kutuntut sendiri. Lehermu sudah bersih. Zhao Xiaotian, berani sekali kau berkelahi diam-diam dengan adikku. Bahkan suap orangku untuk halang dia. Zhao Xiaotian, apa aku, Xiao Hongye, tak kuat angkat pedang? Atau leher keluargamu terlalu keras, sampai tak bisa kupenggal? Jenderal Zukue, ini salah paham. Jenderal Zukue benar-benar salah paham kalau tahu dia adikmu. 1000 nyawa pun tak berani, tak mungkin kulakukan. Jenderal Zukue, Zhang Qiang tadi juga bilang begitu, tebak dia sekarang di mana? Ku beritahu.
Dia sudah masuk penjara mati, coba tebak, akhirmu bakal lebih buruk darinya. Tuan Su, ampun. Sebut saja permintaanmu, apapun akan kulakukan, pasti kukerahkan segenap tenaga, Tuan Su. Memang ada yang kubutuhkan, katakanlah, aku akan jujur. Ini giok keluarga Su. Zhao Xiaotian, siapa yang memberimu giok ini? Pembantaian keluarga Su dulu. Selain Zhao, siapa lagi? Katakan, aku tak bisa bicara. Jika ku beritahu, aku akan mati. Tak bicara, kau mati sekarang. Atau seluruh klanmu binasa. Aku bicara, aku bicara. Peristiwa dulu, keluarga Zhao hanya pengikut. Dalang sebenarnya. Hati-hati. Dalang sebenarnya adalah hati-hati. Siapa itu? Kejar. Orang tadi pakai langkah hantu di klan tersembunyi hanya anggota Yinmen yang kuasai teknik ini. Ternyata peristiwa dulu lebih rumit dari yang kukira. Sayangnya, petunjuknya putus. Belum tentu. Sebenarnya saat dia sebut keluarga tersembunyi, aku sudah punya penilaian, keluarga Zhao. Hanya kambing hitam yang dikorbankan. Ini Zhao tumbang. Mereka pasti tak sabar, kita tunggu saja. Tunggu mereka. Menjemput ajal. Panas sekali. Racun api Juyang kambuh. Tak apa, aku tadi terlalu memaksakan tenaga, darah dan energi kacau. Istirahat sebentar akan pulih. Aku punya dokter dan peralatan terbaik. Percuma. Racun bawaan adik plus efek teknik. Alat modern tak bisa deteksi. Penyebabnya harus yang atasi. Cari Sanjie. Pergi. Tak usah, kakak diam. Hancurkan. Hancurkan habis-habisan. Hentikan. Jangan hancurkan lagi. Ini melanggar hukum. Dokter gadungan berani bicara. Anakku kau bunuh. Hari ini tak hanya hancurkan klinik jelekmu. Kau juga akan kumasukkan penjara. Lanjutkan. Nyonya Qian, tenanglah. Saat putramu dibawa, sudah syok. Dia hanya pingsan. Aku tusuk untuk lindungi jantungnya. Beri waktu setengah jam. Pasti kubangunkan dia. Pingsan. EKG di rumah sakit sudah garis lurus. Masih bilang pingsan? Kau anggap aku bodoh? Aku lihat, kau cuma mau mengulur waktu untuk kabur. Nyonya Qian, percayalah padaku, orang-orang tangkap tabib gadungan ini. Akan kubuat dia temani anakku di alam baka. Baik, Nyonya. Kebetulan, anakku belum menikah sebelum meninggal. Kau ini cukup cantik. Temani saja anakku jadi suami istri di alam baka. Lei Hu. Hukumanmu belum cukup ya? Sekali mati, ya. Adik seperguruan. Kakak, adik seperguruan. Kakak ketiga. Adik seperguruan. Benar-benar kau? Adik seperguruan. Kukira takkan bertemu lagi. Kakak ketiga, kenapa masih muda ditindas? Adik seperguruan. Benar-benar kau? Kupikir aku takkan bertemu kamu lagi. Tenang saja. Selama aku ada, takkan ada yang sakiti kamu. Ayo, serang. Aku sewa kalian untuk jadi pengecut. Nyonya Qian, uangnya akan kukembalikan. Pesanan ini batal, dia. Tak bisa kami lawan. Ah, sial sekali nasibku. Baru 2 pesanan, dua-duanya ketemu iblis ini. Tadi dia sakiti kamu. Tidak. Mereka cuma ikut perintah. Untung kau sadar. Wajah tampanmu jagoan juga apa? Aku ibu pemimpin keluarga Qian di ibu kota. Siapa berani atur Qian? Keluarga Qian, Zhao Xiaotian tadi. Juga sombong seperti kamu. Sekarang, sudah di bawah sibuk reinkarnasi. Turun sana, temani mereka. Maksudmu apa? Maksud apa? Maksudnya jelas. Geng harimau hitam kuat. Tapi takut pada pria ini.
Jangan-jangan dia cuma orang miskin. Mana mungkin punya kemampuan? Paling cuma jago bertarung. Jangan pura-pura. Luo Ningxuang bunuh anakku. Itu fakta, nyawa bayar nyawa, sudah seharusnya. Adik seperguruan, pasien itu tidak meninggal. Dia cuma keracunan rumput patah hati. Sebabkan pingsan seperti mati. Cukup pakai jarum 9 nyawa. Racun dalam tubuhnya bisa dikeluarkan. Nanti dia akan sadar, tapi dia halangi aku menyembuhkan. Jika ditunda, pasien itu benar-benar mati. Rumput patah hati. Kau mau apa? Jangan sentuh anakku. Tahan dia. Jangan biarkan dia mengganggu. Kemari, apa maksudmu? Kau cuma bayaran. Anjing belaka, berani melawan majikan. Lepaskan. Kerja sama kita sudah berakhir, sekarang aku hanya patuh pada Pasu. Memang belum mati, tapi bukan cuma keracunan daun racun. Tampaknya anakmu kemarin banyak minum obat kuat, main dengan tim sepak bola. Omong kosong. Anakku sehat-sehat saja, ginjal kering. Energi vital bocor, kelelahan seksual bikin impoten. Lalu minum Viagra berlebihan hingga sesak napas, kalau bukan karena perawatan kakak ketigaku. Anakmu sudah mati. Sebagai ibu, tak hanya halangi dokter merawat, malah buat keributan. Kau ingin anakmu sendiri mati tak cukup cepat, atau sengaja ingin hancurkan nama klinik Hui Chun. Kamu fitnah. Kau bilang anakku tak mati, maka selamatkan dia. Hari ini, jika tak bisa selamatkan anakku, meski habiskan seluruh harta keluarga Qian, akan kubuat kalian temani anakku mati. Selamatkan dia. Lebih mudah dari bernapas. 3 Shiji, bisa pinjam jarum perak. Racun Shidi sudah serang jantung. Aku puntur butuh tenaga dalam kuat. Kondisimu, urusan kecil ini. Shiji tak percaya padaku. Ini teknik yang telah hilang, 13 jarum lembah hantu. Aku haus. Haus sekali. Akhirnya sadar, benar hidup. Seperti dewa turun ke bumi. Luar biasa. Ternyata keluarga Qian memang berniat hancurkan nama klinik Hui Chun. Job ini gagal total. Hampir jadi kaki tangan. Bisa berakibat fatal. Hanya kebetulan saja. Nak, kita pergi. Tunggu. Aku izinkan kalian pergi. Hancurkan toko Shijieku, mau bawa dia untuk bayar utang, sekarang dia sadar, langsung mau kabur. Semudah itu. Kau mau apa? Aku dari keluarga Qian. Keluarga Qian. Keluarga Qian itu apa? Lei Hu. Ku beri kesempatan tebus dosa. Perintahnya, Tuan? Mulut perempuan ini kotor. Hina Shijiaku. Kau tahu harus berbuat apa? Mengerti. Kalian mau apa? Aku istri keluarga Qian. Berani sentuh aku. Keluarga Qian takkan biarkan. Keluarga Qian. Di hadapan Tuan Su. Itu bukan apa-apa. Kakak senior, urus jenazah keluarga Zhao. Kita saudari, tenang. Kau baik-baik saja. Adik junior. Racun api dalam tubuhmu tak tertahan lagi, masih bela aku. Dunia mana ada orang bodoh sepertimu. San Mei, jangan nangis, cepat cari cara. Bawa ke tempatku, aku ada solusi. Hanya saja kita bertiga harus berkorban. Cepat. Suhu tubuh adik junior sudah 40 derajat, tak diatasi, bisa jadi idiot. San Shimei, cepat. Obat San Mei belum siap? Ku cek dia. Datang, datang. Mari, buka mulut. Adik junior sembuh setelah minum obat. Tidak, racun api 9 matahari adalah racun bawaan, obat hanya meringankan penderitaannya. Tidak bisa meredakan racun api terkutuk, bukan, bahkan tabib sakti sepertimu. Tak bisa meringankan penderitaan adik. Ada. Cara apa?
meneruskan energi yin murni. Butuh wanita bertubuh yin ekstrim, lepaskan semua pakaian dengan jarum perak sebagai perantara. Masukkan energi yin murni sendiri ke tubuh adik kita, baru bisa menetralkan racun apinya. Membuatnya sadar, aku yang lakukan. Asal adik kita bisa sembuh, nyawaku pun rela. Tak cukup, energi api dalam tubuh adik mengamuk. Kau sendiri tak sanggup menahannya. Butuh kita bertiga bersama. Baik, kita bersama. Ya. Tak kusangka. Racun api 9 matahari ini malapetaka jadi berkah. Aku berhasil naik ke tingkat 3 jalan surgawi. Kekuatanku sekarang 10 kali lebih kuat. Kakak senior. Racun api surya sangat ganas. Untuk membantuku menekannya, mereka pasti pakai transfer energi yin. Mereka transfer semua energi yin dari tubuh mereka padaku. Adik junior, kau sadar apa kau merasa lebih baik? Adik junior, kalau ada yang tak nyaman, beritahu kakak ketiga. Kami masih bisa, aku sangat baik. Racun api surya tak akan kambuh untuk sementara, hanya saja kalian repot. Berkorban besar. Untung kau masih punya hati. Tapi kakak keduamu adalah Dewi Perang, energiin biasa saja. Tak apa, beberapa kali lagi pun tak masalah. Adik junior, kalau racunmu kambuh lagi, harus beritahu kami. Jangan dipaksakan. Kami bisa bantu redakan dengan Xuan Yin Duqi. Jangan. Xuan Yin Duqi cuma solusi sementara, jangan terlalu sering. Nanti merusak inti kalian. Aku tak bisa, kami rela. HM. Kamu satu-satunya adik kami. Kami tunggu kamu yang rawat kami nanti. Mana mungkin kami biarkan kamu mati. Sudah diputuskan. Kalau racunmu kambuh lagi, kami akan gunakan energi Xuan Yin untuk menekannya. Shiji, diam. Ini pemberitahuan, bukan diskusi. Makanan datang. Wah, mewah sekali. Hari ini beruntung. Semua kesukaanmu. Kurang, kami pesan lagi. Jangan. Sudah pesan minuman. Banyak minum, sedikit makan. Malam ini kita mabuk sampai puas. Betul. Beberapa waktu lalu, kita sibuk urus keluarga Zhao. Tak sempat makan bersama. Saatnya bersantai, ya. Baiklah. Kalau begitu, hari ini adik temani kakak sampai habis. Minum merusak badan. Bagaimana kalau aku ambil obat dan sup penghilang mabuk dulu? Sepertinya makanan pendampingku datang. Tunggu kakak, aku yang ambil. Dasar anak nakal. Tahu juga peduli kakak. Siapa? Aura ini. Tuan. Ada 2 regu jaga di sekitar villa. Perlu saya beritahu anggota lain untuk bantu Tuan cari orang ini? Tidak perlu. Kamu istirahat dulu, baik. Kakak keenam. Aku tahu itu kau. Jangan sembunyi, mari kita mengobrol. Kakak keenam. Aku tahu itu kau. Jangan sembunyi, mari kita mengobrol. Sial. Peng Huang yang datang? Bukan, di luar gelap, tak bisa lihat apa-apa. Tadi ada orang berjubah hitam, lewat sekejap, lalu beri aku pil ini. Pil Baigu. Dibuat dari yingu yang dibiakkan puluhan tahun. Ini bisa menekan racun api jiu yang di tubuhmu, cara seperti ini. Pasti adik keenam. Sejak aku turun gunung cari kakak pertama. Sudah merasa ada aura mengikutiku diam-diam. Karena tak berniat jahat, aku biarkan dia ikut. Tak disangka. Ternyata kakak keenam. Si Lao Liu ini seperti hantu. Padahal dia di sekitar sini,
tapi tak mau ketemu kita. Feng Huang punya tubuh racun. Dia bisa menghancurkan segalanya. Dulu di Pondok Kayu, dia bersembunyi agar tak menulari kita. Dia tak muncul. Karena itu, sejak turun gunung, aku terus meneliti pil penahan napas untuk adik keenam. Beri aku beberapa hari lagi. Aku pasti berhasil membuatnya. Nanti, dia pasti mau keluar. Ya. Kakak keenam, hari ini kami berkumpul. Kau tak mau muncul, maka kami akan minum dari sini. Setelah pil penahan napas selesai, kita baru minum bersama. Bersulang. Kakak. Orang sepertiku hanya akan membawa bencana tak berujung. Cukup lihat kalian dari jauh. Ayo minum, adik. Minum lagi. Tak kuat, ayo minum lagi. Lagi. Tak bisa. Tak kuat. Kenapa? Kenapa ada dua adik? Ada dua adik, sudah kubilang, kalian tak bisa menang. Tak percaya kan? Aku belum tunjukkan kekuatan. Adik, dadamu. Kakak kedua, seluruh tubuhmu, hanya mulutmu yang paling keras. Siapa bilang? Bagian yang lembut. Belum kau coba. Kakak kedua, kau mabuk. Tidak. Percayalah, kubuktikan. Sudah. Aku antar kau ke kamar. Hei, adik seperguruan. Kenapa peluk dia, bukan aku? Ini tidak adil. Aku juga mau dipeluk, baik. Satu persatu dipeluk. Kakak senior. Aku juga mau dipeluk, baik. Sepertinya ke depan tak boleh biarkan kalian minum sebanyak ini. Ah, wanita mabuk. Sungguh menakutkan. Ah. Akhirnya selesai diangkut. Baru 3 kakak senior yang datang. Kalau ketujuh semuanya datang, aku takkan sanggup. Pinggang tuaku ini. Makanannya enak. Sayangnya, minumannya kurang. Jika ada kesempatan, akan minum bersamamu sampai mabuk lagi. Dari kakak keenam yang paling menyayangimu, Lan Feng Huang. Hai, adik seperguruan yang paling tampan. Rindu aku. Simpat, lagi sibuk buru siapa? Malam ini kita kumpul. Tanpa pemabukmu. Rasanya kurang lengkap. Rahasia. Aku siapkan kejutan. Mau tahu? Tentu mau. Hei si 4. Ada apa? Musuh datang, sebentar. Tangkap dia. Bawa ke Lan Kuai Fong. Bunuh banyak saudara kita. Jangan biarkan mati mudah, hei si 4. Si 4. Halo. Lei Hu. Antar aku ke Lan Kuai Fong. Ada yang nekat lagi. Cari mati. Tuan. Lan Kuai Fong tampak nyebar. Tapi ada. Pasar gelap, tempat ini berbahaya. Merekam hal-hal memalukan. Misalnya intelijen. Harta peninggalan. Bahkan, izinkan hamba bicara. Jika kakak seperguruanmu benar jatuh ke sini, mungkin. Aku tahu. Kemampuan kakak keempat kelas dunia. Hanya sedikit yang bisa menyainginya. Tapi dia ditangkap kurang dari 2 menit. Kakak keempat, tunggu aku.
Aku datang. Tuan. Lan Kuai Fong ini berjenjang ketat, tanpa token. Tak bisa masuk area lelang. Sedikit hadiah. Semoga bisa membantumu. Selain itu, sisa-sisa keluarga Qian sudah dibersihkan sesuai perintahmu, semua selesai. Lihat, ada lagi yang perlu diperintahkan. Kumpulkan anak buahmu, nanti bersihkan jalan di luar, kepung semua area ini. Jangan biarkan seekor lalat pun keluar. Setelah aku gempur tempat ini, bawa semua saudara, hancurkan tempat sialan ini. Baik. Siapapun yang berani sentuh kakak seperguruanku, akan kubuat menyesal berat. Bahkan jika harus mengobrak-abrik ibu kota, aku takkan ragu. Hai, Xiao Wu, kumpulkan saudara-saudara. Kepung seluruh kawasan bar. Hari ini kita ikut yang master. Bunuh dan bakar. Yang Master San, barang utama malam ini sudah tiba. Dan dia adalah Raja Pembunuh saat ini. Raja Pembunuh. Benar. Dan lagi, kepala perempuan ini bernilai $1 miliar di dark web. Saat dia baru tiba, masih hidup. Meski dia terluka sedikit. Tapi coba pikir. Posturnya. Kecantikannya. Sosoknya. Itu tipikal siluman hidup. Kalau bisa jinakan dia, rasanya seperti kaisar. Sekantian itu? Benar. Tapi perempuan ini. Karakternya keras. Bagus, aku suka yang keras. Semakin liar kudanya, semakin puas menaklukkannya. Lei Hu. Ada apa, Su Xiao? Siapa tadi? Namanya San Haoran. Dari 3 keluarga besar di ibu kota. Satu-satunya yang belum dihancurkan. Satu-satunya keturunan keluarga San. Sejak kecil dia dimanja, playboy terkenal di ibu kota. Kejam, balai lelang ini konon milik keluarga San, aset atas namanya. Ada yang ditemukan. Tampaknya hilangnya senior saya. Berhubungan dengan keluarga San. Bukan cuma itu, setelah kau mainkan, kepalanya bisa dikirim ke orang dark web, $1 miliar. Bisnis yang menguntungkan, bagus. Wanita ini bukan cuma peri, tapi peri berlapis emas ya. Hadiah. Terima kasih, Tuan San, terima kasih, Tuan San, semoga harem Tuan San. Tambah satu lagi, saya minum untukmu. Tuan San, lelang akan segera dimulai. Mari kita pergi. Silakan duduk, Tuan Su. Lelang akan segera dimulai. Lelang ini semakin lama tidak berkelas. Kapan kampungan? Bisa duduk di posisi nomor 1 juga. Hah, Tuan San? Posisi nomor 1 ini memang untuk yang terkuat. Majikan kami jauh lebih kuat dari keluarga San. Kenapa tidak boleh duduk di sini? Wah. Kupikir orang kampung ini anjing peliharaan siapa, ternyata kau. Hei Lei Hu. Kau kan tokoh besar dunia bawah tanah ibu kota. Kenapa baru beberapa hari? Kau dapat hobi baru jadi budak. Lei Hu, bukannya dulu bekerja untuk keluarga Yao. Kenapa sekarang patuh pada pemuda ini? Kurang informasi ya. Keluarga Zhao dan Qian dari 3 besar ibu kota musnah dalam semalam. Sekarang keluarga San mendominasi, ibu kota nanti mungkin milik keluarga San. Benar. Mulai sekarang. Keluarga San, raja ibu kota. Aura kakak keempat ada di balai lelang. Kalau keluarga San berani jadikan dia barang lelang. Langsung hancurkan. Jangan khawatir. Setelah aku temukan kakak keempat, yang mulut lancang ini, akan kuserahkan padamu.
Terima kasih, Tuan. Burung pilih pohon baik. Kewibawaan Tuan. Bukan untuk dilihat. Orang rendahan seperti kalian. Kamar Tianzi 1. Hanya untuk tokoh besar aset minimal 100 miliar, dia kampungan. Entah dari mana, berani bilang punya kewibawaan? Selidiki. Aku tak percaya dia. Punya modal setara denganku, dengar. Gelar Tianzi. Hanya untuk keluarga kelas atas. Kau pasti pendatang baru. Sama sekali tak tahu aturan. Kartu hitam eksklusif. Saya tak tahu keagunganmu. Sudah lancang padamu. Silakan berbuat sesukamu. Tuan San, kartu yang dia pegang adalah kartu hitam eksklusif, hanya 10 di dunia. Pemiliknya sangat langka. Identitasnya sangat mulia. Orang ini, maaf Tuan ini. Mungkin benar orang penting. Penting apanya? Kampungan. Mengancam dengan kartu? Siapa tahu kartu hitammu palsu. Aku sedang kesal. Kalau kau berani bicara lagi, tak segan kucungkil matamu untuk camilan. Kau. Utamakan urusan. Lupakan. Setelah lelang selesai, akan kusebabkan kau menyesal lahir ke dunia. Maaf buat bos-bos tunggu lama, lelang malam ini semua barang langka. Tanpa basa-basi, lelang dimulai. Barang pertama, jamur darah berusia 1000 tahun. Efektif untuk ginjal, harga awal 5 juta. Jamur darah ini syarat tumbuhnya sangat ketat. Yang ini sampai 1000 tahun. Lelang bawah tanah ini benar-benar luar biasa. 10 juta. 10 juta. Selamat Tuan San. Hei. Kamu kan sombong. Hari ini aku buat kamu tak dapat satu pun. Barang berikutnya. 50 juta. Aura kakak keempat hilang. Hah, kampungan. Wajahmu kurus pucat begini. Pasti tubuhmu lemah. Sujudlah pada ayah. Akan kuberi obat ginjal, perbanyak makan. Bising. 74. Kau mau mengebiri aku? 4. Ini anggur, lain kali cari masalah lagi. Aku pakai ini untuk menyegarkanmu. Baik. Kau memang berani. Aku tak akan berhenti sampai kau mati. Selanjutnya, ini barang lelang kedua terakhir malam ini. Sebilah pedang patah. Dari batu meteor. Yang lebih penting, ini senjata andalan Mawar Malam, pembunuh nomor 1. Ciuman malam. Ini pisau kakak keempat, masih ada bau darah. Pedang hancur, orang mati. Jangan-jangan kakak keempat karena rusak. Harga awal 3 juta. 30 juta. Gila. Pedang patah naik 10 kali lipat. Dari mana datangnya orang bodoh ini? Tak mampu beli. Dia baru saja menyinggung Tuan San. Kita jangan banyak angkat plakat, tonton saja. 50 juta. Akhirnya ada yang kau inginkan, ya kan? Berani menyinggungku? Hari ini, kau tak akan dapat barang apapun. 100 juta, 200 juta, 1 miliar. Pedang patah kau tawar 1 miliar? Otakmu bermasalah. Bagimu pedang patah, bagiku harta tak ternilai. Kakak keempat. Darnaiteskis patah. Kau baik-baik saja. Kau main drama cinta di sini. Pedang tua, katamu harta tak ternilai. Aturan lelang, penawar tertinggi menang. Tak ada uang, jangan menggonggong. Aku tak ada uang. Aku putra keluarga San, kurang segini. Pengeluaranku sehari bisa beli nyawamu. Tak ada penawar lagi. Barang ini milikku.
1 miliar sekali. Tunggu, 1 miliar 2 kali. Sebagai pemegang saham lelang, aku meragukanmu. Kurasa kau tak punya uang. Cuma pura-pura punya kartu hitam. Kantongmu kosong. Kantongmu lebih kosong dari wajahmu, tak pernah lihat orang ini, dia ini mungkin cuma asal tawar. Yang bisa keluarkan 1 miliar tunai, bisa dihitung jari, kecurigaan Tuan San masuk akal. 34. Aku mau verifikasi dana. 34, 64. Tuan, pemegang saham lelang meragukanmu, kami perlu verifikasi. Berpura-pura. Sudah di ujung maut masih berpura-pura, kau tahu. Di Lan Kuai Fong yang tak bisa bayar akan dilempar ke laut, jadi makanan ikan. Hari ini ku cincang kau jadi 8 potong, biar kau tahu akibatnya melawanku. Pembayaran berhasil, astaga. Terima kasih kerjasamanya. Tamu terhormat nomor 1. Verifikasi Anda lolos, mulai hari ini. Anda adalah klien terhormat lelang bawah tanah Lan Kuai Fong. Sudah kubilang, Tuan sangat hebat. Kau malah minta ditampar. Tuan San, dengarkan. Itu suara tamparan dari mana? Dengar, keras sekali. Diam kau. Anjing oportunis, beresiko melawanku. Setelah Zhao dan Qian hancur. Akulah satu-satunya penerus di sini. Lawan aku, berapa nyawa kau punya? Ting. Sampah tak berguna. Kau cuma dengar Zhao dan Qian hancur. Tahu siapa yang menghancurkan mereka? Apa? Mau bilang kehancuran mereka berhubungan dengan dia. Bohong tanpa persiapan. Kalau dia yang hancurkan mereka. Aku. Jadi cucunya. Kalau kau berani bicara lagi. Berisik di depanku lagi. Aku tak segan membuatmu berkeping-keping. 1,1 miliar. Aku tak akan memuaskanmu. Tuan San tawar lebih tinggi, tamu ini masih ikut. 2 miliar, 1 miliar. Aku bawa pulang buat ganjal meja, lelehkan. Tak akan kubiarkan kau dapatkan. Aku berhenti. Tak ikut. 2 miliar adalah batas maksimalmu, ya. Segini uang mau lawan aku. Kukira kau hebat. Tak mau ikut lelang artinya. Siapapun yang tawar hari ini, akan kutambah 0 di belakangnya. Tamu VIP menyalakan lampu langit. Ini. Lampu langit? Benarkah hebat? Sungguh kaya. Kaya pun apa gunanya? Di wilayah keluarga San, kau menghina Tuan San, anak muda. Terlalu gegabah, kau tahu cara tulis, mati. Seluruh lelang bawah tanah ini adalah wilayah keluarga San. Kau berulang kali mempermalukanku, kau takkan keluar hidup-hidup hari ini, wilayah keluarga San. Kau mau apa? Jaga dia. Kau mau apa? Kau sudah sadar. Kalau sudah, katakan. Di mana pemilik pedang patah ini? Kenapa aku harus kasih tahu? Kau berani pukul aku, kau tahu aku. Bilang. Dia di mana? Begitu ya? Akan kukabulkan. Hai. Bawa atraksi utama. Lihat baik-baik. Ini barang terakhir apa? Siswa keempat. Kau selalu cari pemilik pedang patah ini. Itu dia. Mawar malam, pembunuh nomor 1.
Gagal bunuh aku, lalu dihabisi ahli bela diri kami. Urat kakinya diputus. Urat diputus? Benar. Pembunuh nomor 1 pun. Ini cuma macan ompong. Lihat. Jin cantik begini. Pantas jadi wanita jalang. Jangan tawar lagi. Aku hadir berapapun kalian minta. Aku bayar 10 kali lipat. Syaratku cuma satu. Bawa dia pergi sekarang. Tunggu. Siapa bilang mau jual? Wanita ini. Gua nikmati sendiri. Pemegang saham punya hak kunci. Dia buruanku. Kau cari mati. Kau sengaja datang untuk dia ya? Mau. Buatku marah. Mimpi. Gua nggak jual. Nggak cuma nggak jual. Gua juga akan latih dia keras-keras di depan kalian semua. Biar kau lihat sendiri bagaimana dia jadi. Anjing betina yang merengek-rengek. San Haoran. Selamat. Kau berhasil mengantar seluruh keluarga San ke neraka. Aku akan bunuh kalian semua. San Haoran. Selamat. Aku akan sukses mengirim seluruh keluarga San ke neraka. Aku ingin kalian semua mati. Gugup. Lupa ini wilayah siapa? Baik. Tunggu. Sebelum kau bertindak, biar aku tunjukkan pertunjukan bagus. Kau akan lihat sendiri. Dia menangis di bawahku. Memohon ampun. Perhatikan baik-baik. Bagaimana aku menikmati si barang langka ini. Ini. Kode rahasia dengan kakak keempat. Aku khawatir setengah mati. Ternyata kakak keempat main denganku. Kalau kakak semangat. Baiklah, aku akan jadi penonton saja. Kau akan lihat sendiri. Bagaimana aku menikmati si barang langka ini. Kucing liar. Abang datang. Bukannya semua meridianmu putus. Hanya tipuan untuk orang bodoh. Lihat. Kau sudah terkait. Wanita. Berani kau tipu keluarga San. Tunggu saja. Mau kabur. Ku beri izin. Lepaskan aku. Tuan Muda San. Kau bilang tadi mau aku berlutut seperti anjing. Sekarang lihat siapa yang jadi anjing? Aku. Aku anjing, nenek moyang. Aku tak tahu diri, salah terhadapmu. Anggap saja angin lalu, lepaskan aku, kasihani nyawaku. Aku berikan segalanya, apapun kau minta. Aku dengar semuanya tadi. Tuan San mau beli barangku, hanya tawar 2,1 miliar. Apa? Menurutmu, aku tak layak dengan uang segitu? 10 miliar, 10 miliar. Nanti ku beri kamu kartu, isinya 10 miliar. Sekejap, 10 miliar masuk. Bagaimana, adik? Kecepatan cari uang kakak ini lumayan, kan? Lumayan. Tapi dibanding kakak pertama, masih kalah jauh. Adik. Pantas kamu bilang. Dia orang terpentingmu. Kalian satu keluarga.
Bersatu menjebakku. Dia orang terpentingmu. Kalian satu keluarga. Bersatu menjebakku. Masing-masing punya keahlian, aku tak mau bandingkan dengan mesin cetak uang itu. Meski cari uang bukan keahlianku, tapi membunuh dan merampok. Itu keahlianku, kau mau apa? Aku peringatkan kau. Aku satu-satunya penerus keluarga San. Sekelompok sampah mendirikan keluarga, lalu anggap diri pemimpin. Tunggu, setelah kubunuh kau, malam ini keluarga San habis. Tunggu dulu, Shiji. Aku mau tanya dulu. Baik, Shiji, beri apapun yang kau mau, termasuk aku. Bicara, temanmu di mana? Tak tahu. Bangsat. Pikir dulu sebelum bicara. Ingat, nyawamu masih di tangan kami. Aku ikuti perintah Shidi. Kalau kau buat dia senang, mungkin aku kasihan dan lepaskan kau. Benar tak tahu. Aku cuma anak manja, orang Inmen tak sudi padaku, tak pernah ketemu, aku cuma tahu. Ayah kerja sama dengan mereka, tapi detailnya benar tak tahu. Memang hanya tahu bersenang-senang, sampah tak berguna. Ternyata, hanya adik seperguruanku yang berbudi luhur, sempurna dalam segala hal. Sudahlah, kakak. Tak bisa dapat informasi, habisi saja. Tak ada gunanya. Jangan bunuh aku. Tolong. Tolong. Tuh. Ingat, lahir lagi jadi binatang, jadi manusia. Kau tak mampu. Pembunuhan. Lari. Adik kecilku, aku sangat merindukanmu. Kakak keempat, inikah kejutanmu? Lebih tepatnya teror. Kau, jangan bertindak sendiri lagi. Sebelum melakukan apapun, laporkan padaku. Mengerti? Bagaimana ini? Kakak keempat. Aku tahu kau mau memancing, tapi bisakah kau jangan jadikan dirimu umpan? Kau terluka, biar kulihat. Cuma luka kecil. Kalau kau datang terlambat dengan fisikku, sudah sembuh. Adik termuda paling tampan, paling lembut, paling sayang padaku. Kau begitu bijaksana dan gagah. Berwibawa, pasti takkan mempermasalahkan gadis kecil seperti aku, kan? Jangan coba-coba. Kalau tak kuberi pelajaran. Lain kali ada bahaya, aku tak di sampingmu, bagaimana kalau kau celaka? Aku tak mau kehilanganmu. Meski palsu. Asal aku mau kabur, takkan ada yang bisa tangkap aku. Selain kamu, adik. Aku senang kau bilang begitu, dan ucapanmu tak ingin kehilanganku. Bisa kukatakan. Kau melamarku. Kakak keempat ini. Kita keluarga. Ya, kita keluarga. Keluarga tak boleh terpisah. Lalu, bukan aku main-main. Aku dapat info dari dark web baru ke sini. Surat apa ini? Apa lebih penting daripada keselamatanmu? Bukankah kau selidiki pembantaian keluarga Su? Aku menyusup ke lelang bawah tanah. Untuk masuk ke dalam, dapatkan data. Ini surat penting yang dikunci di brankas bawah tanah Lan Guifang. Susah payah ku dapatkan. Aduh, ini demi kebaikanmu. Adik, jangan marahi aku lagi. Aduh. Aku tak marah. Cuma data ini. Aku bisa cari sendiri, tak perlu. Kakak ambil risiko, barang tak berguna ini. Mana sepenting kakak? Aduh. Banyak omong. Kalau mau terima kasih. Cara lain saja. Datang ke kamarku malam ini. Kakak ajari jurus jujitsu khusus pembunuh. Pasti bikin kamu sangat puas, kakak. Jangan goda aku lagi, sudah larut.
Kakak-kakak lain menunggu. Ayo pulang. Aku dengar kata adik baik. Bahkan jika ada bahaya maut. Harus korbankan nyawa, asal untukmu. Aku rela. Kakak ipar. Bicara apa? Jangan asal bicara. Adik, selera kamu akhir-akhir ini lumayan. Dari mana dapat anak buah? Pintar sekali. Bicara serius. Ada apa? Bawahan kurang awas. Tuan sudah lakukan perintahmu. Semua buronan Lan Guifang sudah dibungkam. Peristiwa malam ini tak akan bocor sedikit pun. Bagus. Tempat kotor begini. Biar ada cuma bikin masalah. Tunggu kawan-kawan di luar selesai bersihkan semuanya. Bakar tempat ini. Baik. Sudah, semua selesai. Ayo pulang. Nggak mau. Aku lama nggak ketemu kamu. Harus manfaatkan waktu berdua untuk dekat-dekatan sama kamu. Pulang dulu. Aku buru-buru pergi untuk selamatkan kamu. Kalau kakak senior bangun dan tak lihat aku, dia akan khawatir. Baiklah, ya. Aduh, barusan bunuh orang, pergelangan kaki sakit, tak bisa jalan, harus digendong adik pulang. Ye. Baik, kita pulang, ayo pulang. Keluarga Zhao Qian-san sudah dihabisi Suming. Aku sengaja bocorkan datamu padanya. Bersiaplah. Mohon petunjuk. Tanggal 4 April, gerbang neraka terbuka. Aku akan aktifkan ritual darah di keluarga Su, tempat tubuh agung. Menjadi dewa. Tapi, ritual darah butuh 7 tubuh yin murni dan 1 tubuh yang murni sebagai inti. Saat ini baru ada 2. Jauh dari cukup. Siapa bilang kurang? Tambahkan Suming. Dengan kakak-kakaknya yang cantik. Sudah cukup. Tuan bijaksana. Adik seperguruan. Kau kembali. Mawar. Tak heran semalam menghilang. Ternyata menjemput si keempat. Kakak pertama, kedua, ketiga, selamat pagi. Adik semalam main denganku, sekalian ganti baju. Kakak keempat ini tidak baik. Ayo kita ke kamar. Kita tidur bersama, aku. Sudah kuduga, si keempat si iblis. Begitu ketemu adik, langsung mencuri jiwanya. Si kelima, keenam, ketujuh, mereka tak datang. Si kelima baru selesai festival film, sedang ke Kyoto. Si ketujuh, tak jelas. Setelah turun gunung, tak ada kabarnya lagi. Sedangkan si keenam, dia mengira tubuhnya beracun, takut ganggu kita. Sembunyi terus, tak berani keluar. Pil penekan nasib buruk Phoenix, setengah jadi. Sudah kuselesaikan semalam. Cuma efeknya biasa. 1 pil cuma tahan setengah bulan cukup. Habis, minum lagi. Tunggu, aku akan tangkap Xiao Liu. Si Shiji. Sudah, biarkan saja. Di gunung, Mawar bisa atasi Phoenix. Si ratu pembunuh ini mau tangkap siapapun bisa. Benar, karakter Xiao Liu memang butuh Laosi, si pemarah ini untuk atasi. Ayo, kita duduk minum teh, nanti kritik Xiao Liu bersama. Aku akan seduh teh, kebetulan ada teh baru ku kembangkan, efeknya sangat bagus. Ternyata benar. Teh sudah datang. Isi surat ini berkaitan dengan keluarga Su. Dulu, paman kedua saya
saat ayah saya pergi di keluarga Su. Cepat pergi. Ibu. Bunuh semua. Jangan ada yang selamat. Sulong, bersama orang-orang Yinmen membunuh ayah saya di luar kota. Saat pertahanan keluarga Su paling lemah, ia berhasil naik tahta. Adik seperguruan, binatang ini. Akan kubunuh dia. Selanjutnya, apa rencanamu? Tentu saja, menemui Sulong. Dia harus bayar dengan darah. Kami mendukungmu. Adik seperguruan, lakukan saja. Kami, kakak seperguruan, akan membelamu. Jangan buru-buru. Sekarang, kekuatan Zhao, Qian, dan San sudah dihancurkan. Tinggal Sulong ini. Menurut pengetahuanku tentang Yinmen, mereka pasti sudah siap sepenuhnya. Jangan bertindak gegabah. Perlu rencana matang. Jangan terburu-buru. Kami pulang. Xiao Liu, kau minta maaf sendiri. Xiao Liu. Adik seperguruan. Kakak-kakak. Aku datang. Kakak keenam. Jangan dekati aku. Bisa celaka. Aku tak peduli keraguanmu. Tapi kita satu keluarga. Karena satu keluarga. Harus bersama selamanya. Tapi aku. Sudah. Minum pil ini, konstitusimu tak pengaruhi siapapun. Kakak. Sudah dewasa begini, masih suka nangis. Jangan ganggu dia. Nanti air matanya bakal deras, tak terbendung. Kakak keenam. Selamat pulang. Keluarga Su. Kakak, kenapa belum tidur? Tentu menunggu. Ini 500 miliar, semua dana cair grup King Cheng. Jika keluarga Su palsu blokir bisnismu, pakai kartu ini hancurkan bursa saham mereka. Kurang, aku cari lagi, kakak. Ya, Ini perintah perang tertinggi. Bisa gerakan seluruh pasukan Zukue. Lihat ini, lihat aku. Semua pihak sebelum ganggu kamu, harus pikir-pikir dulu. Nyawa mereka cukup kuat atau tidak. Ini pil jus Huan Huan Hun dan bubuk Huahu. Yang pertama, cukup sekali tiup untuk hidupkan. Yang kedua, tabur setelah selesaikan target. Ramah lingkungan. Ini terminal akses tertinggi dark web. Aku sudah keluarkan perintah Raja Neraka. Sekarang semua pembunuh, pedagang informasi sudah dalam siaga. Masukkan saja perintah. Info siapapun dari keluarga Su palsu akan muncul. Dan aku, ini Raja Ular tanganku. Bisa kendalikan pikiran. Ambil ingatan. Shiji, ya. Tak perlu kata-kata sentimental. Karena kau putuskan balas dendam sendiri. Kami tak bisa temani. Hanya bisa bantu. Dengan cara ini, lakukan saja. Kami dukungmu. Sudah, adik. Sudah larut. Istirahatlah dulu. Selanjutnya, saudara kita. hai. Kakak senior. Kalian ini. SSST adik junior. Pertempuran besar segera tiba. Hasilnya tak pasti. Kami khawatir kau gunakan tenaga dalam. Racun api kambuh dan menyiksa. Datang memberimu Memberi apa? Tentu saja pengisian cinta. Kakak senior, kau ngapain? Jangan takut, aku pijat untukmu.
Dendam pemusnahan klan. Harus kubalas sendiri. Setelah kuhancurkan Yinmen dan Sulong, kita takkan pernah berpisah lagi. Keponakan, lama tak jumpa, dengar kau cari aku? Bangkai tua, peti mati yang kau mau, model buka atau model geser? Akan kuantar. Sudah tahu kau akan datang. Masa tak siap? Lihat baik-baik. Ini siapa? Wanita ini bodoh sekali. Aku cuma pakai token keluarga Su, bilang kau dalam bahaya. Dia buru-buru datangi. Bawa orang langsung serang. Hahaha, langsung kutangkap. Mari. Wangi, sangat wangi. Memang tubuh Yin murni. Baru mendekat sudah terasa nutrisi tiada tara. Formasi kumpulkan Yin. Yang dari gerbang rahasia ingin jadi dewa. Suming, aku tunggu di keluarga Su 15 tahun lalu. Aku bisa bunuh orang tuamu. 15 tahun kemudian, aku juga bisa bunuhmu, Ting. Mata formasi ritual darah. Tepat untukku dan 7 saudari. Tindakan Sulong. Hanya ingin buatku kalut. Lalu jatuh ke perangkapnya. Sayangnya, aku Suming. Tak terpancing. Tuan, aku sudah ikuti perintahmu membuat Suming marah. Sisanya serahkan padamu. Bagus. Tetap bersiap, jika ada keadaan darurat, aku pasti turun tangan. Ya, mengecohku dengan keselamatan adik seperguruan. Kalian licik. Pernah dengar, tipu muslihat perang. Kau sendiri bodoh, jangan salahkan orang lain. Ini adalah ritual pengorbanan darah. Yang kusiapkan untuk kalian. Setelah Suming terperangkap. Aku akan gunakan cara sama. Untuk menipu kakak-kakak seperguruanmu. Datang ke sini. Dengan darah dan daging kalian, aku akan membuka jalan menjadi dewa. Selamat atas pencapaianmu, semoga mencapai pencerahan. Pasti. Hadapi 2 petarung. Tak bisa melawan, daripada hidup, membebani adik dan saudari. Ini karena aku. Biarkan aku selesaikan. Tapi, sedih tak bisa jumpa mereka lagi. Sayang sekali. Cepat ikat dia. Tutup mulutnya. Dia mau bunuh diri. Bahkan mati pun. Takkan kubiarkan kalian ancam orang yang kucintai. Wanita mau mati. Ku beri izin? Sebelum aku dapat darah sektenmu untuk jadi dewa. Kau tak berhak mati. Gagal. Kakak kelima. Adik. Maaf. Kakak kelima. Dengan kekuatannya sendiri mengacaukan ibu kota. Kau hancurkan 3 mata-mataku. Kau Suming. Adik kecil. Aku pasti akan berdiri di panggung terbesar, menyanyi untukmu. Lagu milik kita. HM. Kakak kelima, kau yang begitu cinta kecantikan, bagaimana bisa membiarkan diri begitu compang-camping? Ayo, ku bawa pulang. Semua menunggumu. Suming, kau pikir masih bisa kabur? Aku sengaja taruh wanita ini di tengah formasi. Menunggu kau masuk. Formasi aktif. Kalian berdua terperangkap, tak bisa bergerak, kau hancurkan 3 anjing paling patuhku. Berlagak di atas kepalaku. Suming, semua ini kuingat. Oh ya, kau belum tahu. Begitu formasi pengorbanan darah terbentuk, korban di dalam formasi akan disiksa tanpa henti. Dia sangat setia agar tak membebanimu. Dia bunuh diri dengan gigit lidah. Dan kau tahu ada bahaya. Tetap nekat datang. Sungguh pasangan malang sudah selesai. Sudah. Siap-siap mati. Sudah selesai. Siap-siap mati.
Aura teknik dewa. Kau kultivator. Latar belakangku tak pantas kau ketahui. Pangeran Gerbang Rahasia. Sejak turun gunung, kaulah orang pertama yang ingin kusiksa sampai mati. Kuharap tulangmu lebih keras dari anjing-anjing peliharaanmu. Kalau tidak, akan membosankan. Tuan muda. Xiao Ming, kau. Jangan bunuh aku. Kita keluarga. Keluarga. Pengkhianat. Saat kau hianati ayahku, pernahkah kau bayangkan hari ini? Tak berguna. Perisai daging saja gagal. Masuk saja ke ritual darah. Jadi camilan. Jangan. Kultivator tubuh yang murni. Hanya dengan kau dan wanita ini, setelah dimurnikan, aku bisa langsung melesat. Suming, kau sungguh memberiku kejutan besar. Bisa mati di ranah naga sejati. Suatu kehormatan bagimu. Trik kecil ini tak pantas disebut naga sejati. Serbuk fosfor campur minyak mayat. Ditambah ilusi mata. Kau kira aku tak belajar kimia? Aku. Api mayatin dari ritual darah. 10.000 orang. Menyentuh, langsung busuk. Kenapa kau tak apa-apa? Kau duga aku kultivator. Coba tebak. Levelku berapa? Dunia ditekan dao langit. Jalan jadi dewa terputus. Cara biasa tak bisa jadi dewa. Paling tinggi. Foundation Establishment. Maaf. Kau salah. Ritual. Darah 10,000 orang ini. Kau monster apa? Monster. Tidak. Aku serap kekuatan alam. Pelajari dao murni. Ikuti roh purba. Menginjak puncak keabadian. Aku adalah dao langit. Jangan pura-pura sakti. Kau kira aku takut? Pantas pakai ritual darah, cara kotor, rupanya jalur sesat. Dao langit adil. Orang sepertimu tak bisa jadi dewa selamanya. Maka selamanya jadi iblis. Iblis atau jahat, apa bedanya? Karena aku ingin jadi dewa. Apa peduli dewa macam apa? Suming, bersiaplah mati. Kau suka main api. Akan kutunjukkan padamu. Apa itu api sejati? Hukum langit. Gempa bumi. Larangan langit. Bagaimana mungkin ada kultivator sekuat kau? Palsu. Semua ini palsu. Pandanganmu sempit. Kau beruntung aku sedang sibuk. Atas sampah gerbang rahasia ini. Sudah jadi mayat. Suming. Jangan bunuh aku. Biarkan aku hidup. Akan kuberi tahu rahasia besar. Suming. Ibumu masih hidup. Jika kau bunuh aku, kau takkan pernah bertemu dia. Cepat katakan semua yang kau tahu. Baik. Dia mengandung nadi naga. Keluarga bayi tak membunuhnya, hanya mengurungnya di tempat yang tak bisa kau temukan. Aku tahu di mana dia, bisa ku beritahu. Dengarkan. Dia dikurung di Suming. Mati saja kau.
Karena aku sudah masuk jalan iblis, tak mungkin kembali ke jalan benar. Akan kubawa kau mati bersamaku. Bandel. Adik seperguruan. Kau pergi diam-diam, lalu menyegel kekuatan villa untuk apa? Bikin kami mengira kau celaka. Utuh saja. Dasar anak nakal. Lain kali, meski ada bahaya, tak boleh kau pergi sendiri. Betul. Bikin orang ketakutan. Ku bersihkan tempat ini. Untung adik kelima, lukanya tak parah. Segera akan siuman. Kau bisu? Bicara. Ibuku masih hidup. Aku harus segera menemukannya. Menurut rahasia tertinggi Dark Web, markas Yinmen di sebuah pulau. Berdasarkan keluarga, mereka dirikan dinasti kecil. Alamatnya sudah kukirim lewat satelit. Info kita, kakak adik seperguruan, sudah diamankan, masuk arsip rahasia, bahkan di laut. Identitas tak akan bocor. King Cheng Group, semua dana sudah terkumpul. Total 900 miliar ditransfer ke rekening luar negeri. Semua untukmu. Setelan Raja Gu 9 Yin. Setelan Ratu Gu Tianxuan. Dan ini semua. Pil Huan Hun, Bubuk Huosin, Pil Yuan Shen. Semua masuk. Aku ahli seni suara. Hanya bisa bantu stabilkan Yuan Shen. Tapi sudah kuminta keluarga kirim ratusan alat perang. Saat perang, meski dilempar, alat ini bisa bunuh mereka. Hei kakak-kakak, aku cuma pergi ke laut, bukan jadi dewa. Perlu segini, perlu. Dan, siapa bilang kau pergi sendiri? Kami sudah diskusi, racun apimu tak menentu, agar bisa redakan tepat waktu. Kami putuskan ikut bersama, Tak senang. Tentu senang. Baik, sepakat. Semuanya bisa tambah 1 tiket. Kakak ketujuh, Xiao Qi.